Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Putri Utama, kelas C5NR. Saya akan mempresentasikan materi tentang intramuskular. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pengertian injeksi intramuskular adalah pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke jaringan otot dengan menggunakan fluid yang secara langsung ke dalam otot. Tujuan injeksi intramuskular ada dua. Yang pertama, pemberian obat dengan intramuskular bertujuan agar absorpsi obat lebih cepat dibanding dengan pemberian secara subkutan, karena lebih banyaknya suplai darah di otot tubuh. Yang kedua, untuk memasukkan dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan obat yang diberikan melalui subkutan. 6. Prinsip pemberian obat intramuskular. Yang pertama, benar klien atau pasien. Yang kedua, benar obat. Yang ketiga, benar dosis. Yang keempat, benar waktu. Yang kelima, benar cara atau rute. Dan yang terakhir, benar dokumentasi. Indikasi dan kontraindikasi. Indikasi pemberian obat secara intramuskular biasa dilakukan pada pasien yang tidak sadar dan tidak mau bekerja sama karena tidak memungkinkan untuk diberikan obat secara oral. Kontraindikasi dalam pemberian obat secara intramuskular yaitu infeksi, lesi kulit, jaringan parut, benjolan tulang, otot atau saraf besar di bawahnya. Macam-macam obat intramuskular ada 6, yaitu yang pertama Matolak, yang kedua fentanyl, yang ketiga Dolgesic, yang keempat Duralgin, yang kelima BCG, dan yang terakhir DPT atau DT. Daerah pemberian obat secara intramuskular yang pertama paha atau vastus lateralis, yang kedua ventrogluteal, yang ketiga dorsogluteal, dan yang keempat otot deltoid di lengan atas. Prosedur pemberian obat secara intramuskular. Alat dan bahan yang pertama fluid steril dengan isi dari 2 hingga 10 cc untuk maksud tertentu hingga 20 cc. Kemudian jarum suntik steril dengan panjang yang cukup untuk dapat menusuk otot dengan baik, lebih kurang 6,5 cm. Kemudian bak injeksi, bengkok, kasa, obat yang akan digunakan, dan kemudian gergaji kecil untuk memotong ampul. Selanjutnya handscoon, kapas alkohol, cairan pelarut atau cairan steril, daftar buku obat atau catatan jadwal pemberian obat. Prosedur yang pertama, persiapkan alat terlebih dahulu. Letakkan alat di dekat pasien agar lebih mudah. Kemudian pastikan apakah obat yang akan diberikan kepada pasien dan pasiennya tepat dengan cara melihat label obat dan buku catatan. Kemudian jelaskan kepada pasien tindakan yang akan dilakukan. Cuci tangan sebelum melakukan tindakan, pakai handscoon, ambil spuit, kemudian lepaskan penutupnya, ambil obat, kemudian masukkan ke dalam spuit sesuai dengan dosis, setelah itu letakkan ke dalam bak injeksi. Sebelum itu pastikan lagi apakah obat yang akan diberikan sudah benar. Periksa tempat yang akan dilakukan tindakan penyuntikan. Desinfeksi dengan kapas alkohol daerah yang akan dilakukan tindakan penyuntikan. Lakukan penusukan dengan posisi jarum tegak lurus. Setelah jarum masuk, lakukan aspirasi spuit. Bila tidak ada darah, masukkan obat secara perlahan hingga habis. Setelah selesai, ambil spuit dengan menarik spuit dan tekan daerah penyuntikan dengan kapas alkohol. Tutup spuit kembali dan kemudian letakkan spuit yang telah digunakan ke dalam bengkok. Lihat kembali obat yang telah diberikan pada pasien. Catat reaksi, jumlah dosis, dan waktu pemberian. Lepaskan handscoon dan bersihkan peralatan yang telah digunakan, kemudian cuci tangan. Keuntungan intramuskular. Yang pertama, obat dapat diabsorpsi dengan cepat melalui pembuluh darah. Yang kedua, cara parenteral ini dapat dilakukan jika obat tidak dapat diabsorpsi melalui sistem gastrointestinal atau malah akan dihancurkan olehnya. Kemudian, agar obat dapat diberikan pada klien yang tidak sadar atau tidak kooperatif, yang tidak dapat atau tidak mau menelan obat oral. Kerugian intramuskular. Yang pertama, perlu prosedur steril. Rasa sakit, dapat terjadi infeksi di tempat injeksi.
Sediaan parenteral mempunyai dosis yang harus ditentukan lebih teliti waktu dan cara pemberian, dan terjadi kerusakan jaringan otot apabila dalam pemberian tidak hati-hati. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.